saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali berjumpa dalam menara dari FGB Men Regional DKI 1. Kita akan memulai pertemuan kita malam hari ini. Mari saudara, kita mau angkat satu pujian. Mari kita sambut sampai saat ini ku datang lagi.
sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Tuhan, penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami. Dikala kami menghadapi masalah dan tantangan, Tuhan buka jalan bagi kami. Malam ini kami boleh menyatukan hati kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan melalui menara doa DKI 1. Kami percaya kasih anugerah Tuhan akan terus melimpah di dalamnya. Oleh sebab itu kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, di dalam nama Yesus, orang-orang terbahagia di dunia, kita bersyukur malam hari ini kita boleh berada walaupun dalam suasana masih pandemi COVID-19, tetapi tidak mengurangi kita. Betul, untuk kita memuji Tuhan. Amin. Untuk kita mengagungkan nama Tuhan, karena Tuhan yang layak kita sembah, Tuhan yang layak kita puji. Amin. Mari kita persiapkan, kita mau menyembah Dia, kita memuji Dia dengan hati dan kekuatan setiap kita. Kita mau menyembah Dia dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Kita mau angkat pujian, Engkau ada.
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kuragukan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamaku. Itu kan? Oh iya. Oke. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenaanmu yang teguhkan hati. 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 Ku lewati semua perkenaanmu yang teguhkan
Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan dunia, teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita bersyukur malam hari ini. Saya percaya setiap saudara diberkati malam hari ini. Amin. Di tempat duduk saudara, dimanapun saudara berada saat ini, Tuhan sedang melawat saudara. Amin. Melawat kita semua yang ada di sini. Dan kita bersyukur Amin. kepada Tuhan. Malam hari ini ada satu kegerakan yang luar biasa. Dan kita bersyukur. Puji Tuhan. Ya, baik. Saudara, Suaranya nggak kedengeran, Robert. itu kita langsung Pak kesaksian kita hari ini. Jojoni sudah ada ya. Puji Tuhan. Langsung saja masuk Bro Jojoni untuk masuk dalam kesaksian ya. Dikasih waktu 10 menit, silakan Bro Joni untuk boleh masuk dalam kesaksian. Ya, suara saya kedengeran nggak ya? Dengar. Suara saya kedengeran? Iya, dengar. Dengar ya, jelas ya? Bagus, bagus. Ah, oke. Shalom teman-teman, Shalom. bro. Iya, ya malam hari ini terima kasih buat teman-teman kasih saya kesempatan lagi untuk saya boleh share. Ya kebetulan saya hari ini juga lagi di Bandung, jadi saya nggak di Jakarta. Saya udah hampir 2 minggu kali ya bolak-balik Bandung karena pekerjaan. Iya. So ya saya share lah ya sedikit mungkin tentang kehidupan saya selama 6 bulan, sekitar ya 6 bulan lah, selama 6 bulan dalam pernikahan gitu. Yang saya mau share satu ya, maksudnya ya kalau mengingat di awal-awal saya dulu di 2018 dengan kondisi sakit ya, mungkin teman-teman tahu, Bang Coki, Pak Ogan, semua lah teman-teman, saya pernah ngalamin sakit gitu ya dengan otak. Nah kemarin sekitar berapa hari lalu gitu, beberapa minggu saya sempat ke Jakarta. Jadi saya sama istri ke Jakarta. Kebetulan kan kita mau punya anak. Jadi saya ke Jakarta, saya mulai konsul dengan dokter. Ya udah akhirnya kita cek, ya maksudnya saya check up lah. Saya check up. Ternyata ada satu hal waktu di check up, ada hasil yang keluar yang sangat menakjubkan buat saya. Jadi saya cerita dulu, di 2019 saya ngalami mukjizat ya. Bulan 6 itu hepatitis C saya hilang ya. Jadi saya udah ngidap itu sekitar 2007 sampai sekitar 2019, hampir 12 tahun. Jadi waktu kalau saya ngadep yang kena hepatitis C itu, kondisi saya itu tiap hari itu badannya lemes. Jadi kalau pagi kena air dingin tuh mual seperti itu. Jadi benar-benar nggak nyaman selama 12 tahun. Terus akhirnya kan di 2017 saya kena sakit juga. Nah itu yang di otak. Ternyata pada saat kemarin 2 minggu lalu
atau berapa minggu lah, saya lupa karena saya udah 2 minggu sih di sini. Saya ke dokter, saya check up lagi. Ternyata dalam tubuh saya itu mengalami satu kesembuhan yang signifikan. Jadi kondisi badan saya itu berbeda sekali. Jadi intinya saya jauh lebih sehat. Dan itu untuk istilahnya kalau ada nilai kayak kolesterol, jadi kondisi tubuh saya itu misalnya dia harusnya 100.000 atau berapa lah gitu minusnya, tapi sekarang hampir positif semua tubuh saya. Jadi kondisi saya tuh jauh lebih baik. Saya melihat begini ya, maksudnya gini. Saya juga kemarin sempat kehilangan juga adik ipar saya, Ricky Osmond. Kalau mungkin teman-teman di Jawa Doa juga mendoakan juga. Nah, di situ ya saya percaya gitu ya. Banyak hal yang saya kejadian sejak after saya married, itu banyak cobaan-cobaan yang memang nggak gampang juga buat saya. Tapi di satu sisi, saya bisa lihat Tuhan itu tetap jaga saya. Kalau dibilang pandemi dengan kondisi seperti ini, saya kadang berpikir nggak mungkin bisa survive, apalagi dengan kondisi saya sakit. Tapi saya mau berkata ya, maksudnya Tuhan itu tetap ada buat kita gitu. Jadi apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan kontrol kok situasi hidup kita. Tuhan nggak pernah kaget dengan apa yang kita terjadi. Itu aja sih teman-teman. Mungkin bisa yang saya share seperti itu aja. Kira-kira. Suaranya nggak kedengeran. Suaranya nggak kedengeran. Suaranya nggak kedengeran. Mikrofonnya. Ya, dengar lagi deh. Ya, oke. Oke. Terima kasih, saya udah share tadi. Cuman 10 menit waktu saya. Haleluya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus saya. Oh ya. Oke, terima kasih Bro Joni. Joni, ya, Satina dari Bandung, puji Tuhan. Ya, Jangan thank you, lupa Pak. bawa peyem Bandung. Ya. Baik, Iya, Pak. saudara. Ya, safe journey. Waktu Selamat di jalan. Ya, silakan Pak Anton. Ya, silakan Pak Anton. Ya, halo. Silakan. Oke, Pak saya Anton mungkin mau kasih sepatah dua patah kata Pak Anton. nggak usah. Cuman MC-nya aja tadi kurang jelas dan musik. Nggak apa-apa. Pak Widodo. Iya, Oke. iya. Oh ya, makasih. Siapa itu Pak? Malam Pak Anton. Oh, malam-malam Pak ini ya. Pak Mister Cirebon ya. Ya, baik saudara. Kita lanjut. Ya. Lanjut. Saya percaya berkat Tuhan terus boleh mengalir ya. Saat ini waktu terus berjalan 19.30 ya. Dan kita percaya semua kita siap untuk diberkati Tuhan. Saya percaya malam hari ini setiap saudara yang hadir pada malam hari ini ingin juga boleh bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Mungkin ya saya lihat itu ada uang dari Tomang. Oh, Luar bagus. biasa. Pak Agus Manta, selamat malam. Pak Handoko tadi saya lupa Pak Handoko. Sorry, maaf. Agus Ya, Budi, Manta, Pak. luar biasa. Mister Pak Agus Cirebon. Manta. Ya, Sudah nggak lama apa-apa, kita Pak nggak Anton. bersuara, Pak, ya. Halo, selamat malam Pak Agus Manta. Iya. Salam brother. Ini Pak Agus Manta juga mesti sharing nih 5-10 menit Sebentar, ini. mic-nya tolong dibuka. Puji Tuhan. Baik. Ya. Bagaimana Pak Robert? Agus Manta untuk Dipersilakan ada yang mau spontan bersaksi atau sharing apa aja sebelum nanti firman karena ini forum kesaksian-kesaksian biasa di Menara Doa ini. Silakan Pak Agus Manta, ada pesan-pesan, ada oleh-oleh. Mute-nya belum dibuka ya. Coba volumenya.
Sudah, kedengaran, Pak Anton? Ya, udah, makasih. Oke. Habis ini nanti Pak itu ya, Pak Ya. Cirebon ya, Pak Handoko juga mesti share. Gitu. Jadi saya dulu, Pak Anton. Ya, silakan. Oke. Menyangkut FGB Men berdoa menyangkut jiwa tentunya. Jiwa pengusaha dulu. Baru istrinya, baru anak-anaknya. Amin. Keberadaan saya di Full Gospel juga sepertinya hanya kerinduan saja ya, awalnya gitu. Kenapa Full Gospel kok kelihatannya begitu antusias? Pertama kali menghadiri satu breakfast meeting di Blue Ocean nightclub itu, Harmony Chapter. Wah, saya bilang ini wadah internasional yang hebat sekali. Artinya penuh dengan antusias, semangat dalam hal kerohanian, bisnis dan pelayanan gitu ya. Nah, dari sana saya melihat antusias ini atau penangkapan visi misi ini itu menjadi dasar buat saya. Memang nggak langsung aktif di Full Gospel waktu itu. Terakhir saja saya aktif 97-98 ya di Tomang. Nah, rupanya tapi visi misi yang Demos dapatkan dari Tuhan itu mentransfer spirit saya dalam hal memenangkan jiwa pengusaha. Nah, buat Tuhan memenangkan jiwa itu mudah saja ya buat Tuhan. Apakah persoalannya kita siap untuk memelihara jiwa yang sudah dimenangkan itu? Rupanya untuk memenangkan satu jiwa ya kita harus bertanggung jawab gitu loh. Sampai kapan bertanggung jawab? Sampai kita ini siapa duluan lah ya dipanggil Tuhan gitu loh. Dan itu terjadi pengalaman di Full Gospel. Sehingga kita menjadi member Full Gospel itu atau menjadi pengurus Full Gospel itu ya dan amin gitu. Awal dan akhir. Mungkin tekadnya sampai kita ya tua dan mati di Full Gospel gitu. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena kita bertanggung jawab kepada jiwa-jiwa yang memang Tuhan anugerahkan kepada kita. Nah, gara-garanya ada seorang ibu, malam-malam ya, setengah 12 malam, rumahnya itu, dia tinggal kira-kira 300-an meter dari rumah saya. Dia bangunkan saya malam-malam itu, karena rumahnya dirusak oleh seorang preman. Ya, seorang preman. Nah, preman ini di kampung itu terkenal ya, memiliki ilmu makan beling, dia bisa makan beling ya, saya juga pernah lihat dia berdemonstrasi, kemudian dia juga bisa ilmu kebal ya, saya pernah lihat juga dia waktu itu dibacok ya, pakai silet begitu, nggak apa-apa gitu ya, dan saya waktu itu juga takut-takut juga ya pada preman. Tapi malam ini justru ibu ini waktu di rumahnya dirusak ya dengan sebuah kayu besar, nakoknya dipecah, lalu dirusak gitu ya, dipecah-pecahkan. Si ibu itu sampai bilang, nih lihat, dengerin nih Pak Agus, dengerin katanya. Rumah saya lagi dihancurkan oleh si preman ini gitu ya. Nah, lalu saya pikir bagaimana ya cara menolong si ibu ini gitu loh. Akhirnya nggak tahu gimana, saya main nyelonong aja ke rumah ibu itu ya. Tanpa persiapan apa-apa, artinya tanpa bawa senjata atau dan sebagainya. Ya ternyata memang membawa Tuhan Yesus lebih berharga daripada kita membawa senjata-senjata lainnya gitu ya, fisik dan sebagainya gitu. Jadi saya polos aja, saya datang malam-malam itu. Dari jauh-jauh saya datang, saya juga ngendap-endap ya, dengan segala kepolosan saya, ketidakmengertian saya, harus berbuat apa terhadap preman ini, tapi si ibu ini harus ditolong gitu loh. Bagaimana caranya? Tahu-tahu begitu saya kira-kira mendekati si preman itu ya, yang sedang kalap itu, kira-kira mendekati 10 meter begitu, tahu-tahu kok dia mengenal saya.
Nah, dia bilang ini dia yang saya cari. Sini, dia bilang gitu. Ya. Lalu saya ditodong begitu, artinya dadakan begitu, ya saya juga nggak siap juga. Saya datang, saya menghadap dia lagi pegang kayu ya, cukup besar gitu. Begitu dia panggil, saya datang, saya berpikir begini, wah pecah deh kepala saya ini. Gitu ya, dihajar sama kayu itu. Tapi teman-teman, apa yang terjadi? Ya, begitu mendekati saya, dia maju berapa langkah ya, dengan 2 tangan kayu yang besar itu mau dipukulkan kepala saya. Tahu nggak apa yang terjadi? Tangan yang sudah ngayun ke belakang itu nggak bisa kembali. Maksudnya nggak bisa dipukulkan ke depan. Seolah-olah ada orang atau kuasa yang menahan dia, menahan kayu itu dan tenaganya yang 2 tangan itu ya, menghantam kepala saya itu seolah-olah nggak bisa dia. Gitu ya. Lihat kalau di gambar saya ini seperti itu ya. Nah, saya tuh udah di depannya gitu ya. Saya bilang, aduh, kepala saya pecah nih. Kenapa? Kayu itu besar dan dipukul 2 tangan gitu loh. Tapi apa yang terjadi, teman-teman sekalian ya, itu tangannya itu nggak bisa mencapai, mengayunkan kayu itu gitu. Lalu dia kesel ya, saya juga surprise sekali melihat keadaan ini juga ya. Kok bisa gitu? Dia kesel sekali ya. Kenapa? Karena dia udah begitu kesel mau hantam kepala saya, tapi nggak bisa gitu kan. Tangannya seperti ada yang nahan gitu. Saya juga nggak tahu kuasa siapa itu, tapi kuasa Tuhan lah ya, kemurahan Tuhan gitu ya. Kuasa kasih Tuhan. Nah akhirnya dia nangis. Dia nangis karena kesel gitu. Dia nangis. Wah, saya pikir ngapain lagi nih. Akhirnya saya ambil kayunya. Kayunya saya rangkul. Kemudian saya papah dia ke rumah ibu itu. Lalu dia mulai diam, tenang. Lalu saya katakan kepada ibu itu, kasih minum gitu. Nah, sudah minum, dia diem 1000 bahasa, ya. Kemudian dia pergi. Nah, esok paginya yang saya mau ceritakan, ya, si ibu ini telepon saya, katanya si preman ini mau ketemu saya lagi. Waduh, saya takut juga ya. Saya bilang, wah ini siang-siang ini bisa nasib dipukulin sama preman ini. Kalau tadi malam dia nggak bisa pukulin saya, nah, kali ini saya pikir belum kalau dia ngajak temannya lagi ya. Dan preman ini kan dari Ambon gitu loh. Ya, kita tahu ya bahwa maaf gitu kalau ada yang dari Ambon. Itu kan Ambon tuh premannya ilmunya banyak-banyak ya. Karena di sana juga banyak ilmu gelapnya gitu loh. Nah, saya pikir saya udah tanggung ya. Preman itu mau datang, si ibu itu bilang, pokoknya dia mau ketemu Pak Agus. Saya tidak hadapi, saya salah, gitu ya. Akhirnya saya hadapi. Nah, teman-teman sekalian ya, apa yang terjadi? Waktu saya tiba di ibu itu, ya, saya pikir dia mau marah kepada saya. Saya katakan, ada apa? Saya bilang, bisa saya bantu. Tahu-tahu, teman-teman, dia nyodorkan satu kantong besar jimat. Rupanya dia, bagaimana caranya saya nggak ngerti ya. Kok tiba-tiba dia rindu gara-gara kejadian tadi malam itu yang begitu membuat dia mungkin melihat bagaimana lah ya rohnya itu ya, roh-roh jahatnya itu ya. Melihat keadaan saya, mungkin dia lihat ada Roh Kudus gitu ya. Nah, akhirnya dia bilang, ini jimat-jimat saya gitu. Terus saya bilang, dia bilang begini, dia yang ngomong, terserah Bapak mau apakan jimat-jimat saya. Banyak lagi gitu ya. Saya bilang kalau kamu memang rela, kalau kamu memang nggak keberatan, saya bakar semuanya. Boleh, bakar aja, bakar. Akhirnya kita bakar di rumah ibu itu ya, dibakar semuanya, jimat-jimat itu selesai, dibakar. Tapi Roh Kudus katakan lagi sama saya, bahwa masih ada satu, saya bilang, jimat kamu yang masih belum kebawa. Terus dia pikir-pikir, nggak ada lagi. Ada gitu. Nah akhirnya dia ingat, ada topi satu. Oh ya ada katanya. Dia pulang lagi ke rumahnya, naik motor gitu ya. Nggak lama dia balik lagi. Dia bawa topi baretanya. Saya bilang kenapa topi bareta ini kok jadi jimat? Ya itu untuk daya tarik dia, untuk gagah-gagahan gitu ya, supaya cewek menarik dia ini. Jadi dikasih jampe-jampe si topi bareta itu. Jadi saya bilang mau diapain itu topi bareta? Kamu nggak sayang topi begini bagus? Enggak, dia bilang. Pokoknya saya serahin ke Bapak.
Akhirnya topi itu pun dibakar depan itu. Nah, yang saya mau cerita kelanjutannya Bapak Ibu sekalian, ya, puji Tuhan, ya, orang ini akhirnya mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Pengusaha ini, dia akhirnya dia bilang saya mau percaya kepada Tuhan dan tolong Pak Agus arahkan saya bagaimana caranya saya bisa percaya kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan, teman-teman sekalian, ya, rupanya cara Tuhan agar para pengusaha atau FGB Men itu mendapat jiwa gitu ya. Bagi Tuhan itu banyak cara. Nah, cara inilah yang saya alami, yang saya ingat sampai hari ini gitu ya, kejadian itu. Dan sekarang puji Tuhan, ya, kita harus bertanggung jawab kepada jiwa daripada preman ini. Sekarang dia sudah menjadi pengusaha air di Tangerang, ya. Kemudian dia juga beberapa kali dulu full gospel, saya ajak, tapi dia cocoknya ke gereja, dia aktif di GBI Tangerang, ya, dan istrinya juga akhirnya ini juga ya JPCC kalau nggak salah. Jadi teman-teman sekalian, kita tidak perlu takut ya dengan cara apa Tuhan memberi jiwa-jiwa, mengumpan jiwa-jiwa. Yang penting kita patuh saja kepada suara Tuhan. Demikian. Terima kasih Tuhan memberkati. Ya, makasih Pak. Ya, karena kita disertai malaikat ya. Malaikat itu pegangin. Amin. Robert mau kasih, karena saya lihat MC-nya suaranya nggak gitu jelas ya. Pak Robert, Pak Coki, suara MC-nya nggak jelas. Itu mic-nya belum buka tuh yang. Oke, jelas Pak. Mungkin ada teman-teman ini dari apa namanya? Pak Yonghok, mungkin ada mau sedikit kesaksian Pak, lama dari Tanjung Karang ini, dari Pinang. Malam ini belum ada deh, belum persiapan. Ya, lain kali ya. Pak Andoko juga boleh. Nah. Ya, makasih. Mungkin dari Pak Peter, Pak Anton. Pak Peter nih, kita rindu dengar suara beliau nih. Pak Yonghok, Pak Daud tempo hari yang sakit ngalami ini sekarang sudah bagaimana keadaan kesehatannya Pak Daud? Mungkin sudah baik. Bisa mau bersaksi sedikit bagaimana? Boleh bersaksi tentang sakit saya kemarin, tapi saya mau bersaksi oleh karena doa, karena ini malam ini acara doa, jadi saya mau bersaksi bagaimana doa dari seseorang itu dapat mengubah seseorang, karena kuasa doa sangat dahsyat sekali. Saya bertobat itu tahun 2003, Pak Anton. Saya bertobat 2003 itu karena doa seorang istri selama 2 tahun. 2 tahun saya ditumpangin tangan, habis melakukan hal-hal yang berdosa, pulang ditumpangin tangan, dan akhirnya selama 2 tahun saya bergumul dalam doa, saya bertobat dan saya terima Tuhan Yesus. Yaitu ceritanya ketika saya melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak berkenan kepada Tuhan, baik ke Tuhan maupun ke keluarga, dan akhirnya 2003 itu ketika saya mau pergi ke Jakarta, istri saya kasih satu pujian itu isinya lagu-lagu rohani, di mana saya paling benci karena saya nggak suka lagu-lagu rohani, dan istri saya paksa. Biasanya suami-suami, pria-pria kalau mau melakukan segala sesuatu yang jelek, biasanya kalau istri minta apa diturutin. Dia senang sekali, dan akhirnya setelah itu saya terima lagu-lagu itu dan saya pergi berangkat ke Jakarta.
di mana mobil saya juga penuh lagu-lagu musik, lagu setan, dan hampir masuk Cikampek. Perasaan saya sepertinya kayaknya nggak nyaman gitu, sepertinya kuping itu baal, dan akhirnya kayak ada yang mengingatkan saya. Dia bilang ada suara sepertinya, itu loh lagu dari istri kamu tuh disetel, dibunyikan supaya kuping saya nggak baal. Dan saat itu saya sepertinya menurut saja dan saya setel lagunya. Ketika saya setel lagunya, satu lagu, kuping saya normal. Kuping saya mendengar suara musik itu enak. Lagu kedua lebih nyaman lagi, rasanya seperti damai. Dan lagu ketiga, saya nyungsep, Pak Anton. Iya. Nyungsep, lemes, dedes, nggak berdaya, dan seolah-olah ada kekuatan yang luar biasa membuat saya dengan kondisi yang lemah, lemas, dan seperti kayak nggak pernah ada, nggak pernah ngalamin saya. Dan saat itu saya merenungkan kenapa nih saya, kenapa mengalami hal seperti ini, dan saya melihat kaca mobil saya, di situ diputar semua kejelekan saya terhadap anak, terhadap istri, terhadap keluarga, baik kelakuan saya yang kurang baik dan hubungan saya dengan hal-hal yang berdosa, baik wanita yang nggak benar, obat-obatan yang narkoba yang sudah saya pesan. Di situ saya baru ingat yang namanya Yesus. Dan ketika itu saya berdoa, saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya, pulihkan saya mau bekerja ke Jakarta, saya mau ke Jakarta dan bekerja, selesaikan pekerjaan saya, dan saya akan kembali, saya tidak akan melakukan hal-hal yang pernah saya lakukan sebelumnya. Nah, ketika itu saya dipulihkan, rasanya ada sesuatu yang sejuk banget, damai banget, dan lagu yang ketiga itu terus terngiang-ngiang terus sampai saya di Jakarta, sampai masuk hotel, sampai ketemu teman-teman saya yang nggak benar, sampai saya bekerja, selesaikan pekerjaan di sana. Lagu itu terus terngiang-ngiang terus, Pak. Jadi sampai 2 hari kemudian saya komitmen dalam doa saya kepada Tuhan Yesus, saya pulang, istri saya sampai tanya, kok biasanya kamu di Jakarta 1 minggu, kok Toto pulang 2 hari sudah selesai? Saya bilang, saya masih berbohong. Ya, karena sudah selesai, saya bikin semua selesai, padahal memang pekerjaan saya sebentar selesai, tapi sisa waktu yang ada, saya untuk hura-hura, untuk narkoba, untuk main perempuan, untuk judi, karena di Jakarta tempatnya waktu itu ada di Petak 9, ada kasino, ada di Mangga 2 juga ada kasino, terus cewek-cewek malam dari Jungko juga banyak, di hotel-hotel banyak, narkoba juga mudah waktu itu, beli narkoba nggak sesulit sekarang kan, polisi juga tidak, waktu itu zaman itu 2003 itu polisi belum mengenal sekali ya jenis narkoba seperti apa. Akhirnya saya kembali ke rumah. Yang mau saya sampaikan adalah doa adalah sesuatu permohonan yang mulia di hadapan Tuhan. Seorang istri yang berdoa dengan penuh dengan segenap hati, maka kuasanya akan terjadi. Yaitu salah satu contoh saya. Dan ketika saya bertobat tahun 2003, saya bergabung dengan Full Gospel 2006, dan pujian itu terus teringat-ingat terus. Dan yang pujian ini akan saya nyanyikan malam hari ini untuk bapak-bapak. Itu pujiannya Janjimu Seperti Fajar. Boleh saya nyanyikan? Silakan Pak Daud. Pak Daud ini pemuji Tuhan yang luar biasa. Sukacitanya dalam hidup. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu
Engkau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendong. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau berdatangan ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat, bersih seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa besar kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dari pujian ini muncul talenta yang Tuhan berikan buat saya, dan sehingga saya boleh membuat beberapa pujian untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Artinya apa? Ayo kita sama-sama Puji Tuhan. Terima kasih Pak Daud Handoko yang sudah menjadi berkat bagi kita semuanya malam hari ini. Ya, itulah penyanyi kita dari Republik Rakyat Cirebon. Ya, baik. Kita sebentar lagi kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Pak Johannes Nayon sudah siap tentunya. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian ini. Kita mencari wajah Tuhan. Ku cari wajah-Mu. Amin. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau tempat penghiburan bagi setiap orang yang membutuhkan. Oh, sungguh indah,
Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi katakan pujian ini sungguh indah. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, oh menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita sembah Dia. Engkau sumber penghiburan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami bersyukur. Terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah Tuhan. Oh. Haleluya. Angkat suara saudara untuk terus menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, karena Dia Allah yang layak kita sembah, Allah yang layak kita puji. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Dapat tak kaya nama saja. Bukan nama saya nama.
Pak Yohanes Nayon. Haleluya. Mic-nya bisa dibuka Pak Yohanes. Haleluya. Suara saya bisa didengar? Bisa dengar? Bisa. Oke. 1, 2. Dengar. Bisa dengar, Pak. Baik. Dengar. Mari kita tunduk kepala. Maha besar Tuhan yang bertahta di kerajaan Tuhan di sorga. Sekelompok kami, Full Gospel Businessman Fellowship International, Regional DKI 1 dan teman-teman dari regional lain yang ada pada malam hari ini. Menaikkan syukur dan terima kasih kepadamu sambil menghampiri tahta-Mu yang kudus di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur berterima kasih sampai saat ini kami terlindung. Kami diproteksi. Kami mendapat kasih karunia. Kami mendapat anugerah. Sehingga kami ini malam hari ini boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Makin menakutkan COVID-19 di luar sana Tuhan. Makin besar kami rasakan anugerah-Mu yang melindungi kami Tuhan. Terhadap virus yang mematikan ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan dan kami mau syukuri Tuhan. Dan malam hari ini dalam acara menara doa ini Tuhan. Kami boleh mendapat kesempatan untuk bersatu, bersekutu, untuk memuji nama-Mu. Bahkan kami boleh mendengar kesaksian-kesaksian yang heran. Yang menunjukkan bahwa roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di luar sana. Sekalipun preman-preman yang punya pegangan yang luar biasa. Tapi roh yang ada di dalam kami lebih kuat. Kami dikuatkan oleh kesaksian-kesaksian teman-teman kami ini. Saatnya kami merendahkan diri kepadamu untuk mendengarkan suara-Mu. Karenanya hamba-Mu ini yang akan menyampaikan kebenaran firman. Sucikan hamba-Mu ini. Layakkan hamba menjadi corong pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu ini dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini bukan kata-kata manusia. Tapi merupakan firman Tuhan yang mengalir dari tahta-Mu yang kudus yang Engkau rindu disampaikan kepada kami malam hari ini. Untuk semua yang mendengarkan dimanapun suara ini dapat didengar. Engkau urapi telinga dan hati kami semua. Supaya firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja. Tapi menetap di dalam pikiran hati kami karena Engkau yang memeteraikannya. Tapi kami tidak mau hanya kami menjadi pendengar yang baik. Tapi kami mau menjadi pelaku firman. Tuhan berikan kemampuan kepada kami. Untuk kami boleh melaksanakan firman ini di dalam kehidupan kami. Sehingga keluar dari tempat ini, selesai dari tempat ini. Kembali kepada kehidupan bermasyarakat. Kami boleh menjadi surat-surat Kristus yang terbuka. Kami bahkan boleh menjadi Alkitab yang terbuka bagi orang lain melalui kehidupan dan perilaku kami. Kami tidak sanggup kecuali Engkau yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Bersabdalah kami semua siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam satu nama. Nama yang agung. Raja di atas segala raja yang sudah menjadi juru selamat kami. Yesus Kristus. Dalam nama itu kami berdoa. Amin. FGB man. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB man. Senang sekali saya melihat teman-teman. Ada Pak Peter, sudah lama tidak ketemu Pak Peter. Orang lama Full Gospel, ini mungkin lebih lama dari saya ya Pak Peter. Apa kabar? Juga saya senang ada Pak Agus Manta. Masih ada Pak Agus? Boleh saya dengar suaranya? Ada.
Oh, Pak Agus. Hadir, Pak hadir. Dayawan. Pak Agus, saya diberkati melalui kesaksian yang luar biasa. Luar Amin, biasa. amin, Saya amin. teringat juga saya pernah kedatangan preman di rumah saya di Kawangkoan. Preman ini sangat hebat sekali, luar biasa, ditakuti di daerah sana. Dia datang mau ketemu saya dengar di atas saya lagi tidur. Dia bilang panggilnya, dia ingin bicara. Tapi begitu saya turun, saya hanya berdoa. Ini preman yang gagah perkasa. Ketakutan demikian rupa menghadap saya waktu saya bilang, apa kamu tidak takut kepada Tuhan Yesus? Untuk apa yang kamu sedang lakukan sekarang? Dia gemetar, dia pegang tangan saya. Duh, saya menjadi takut. Dan apa yang terjadi? Dia kencing di celana dan kencingin saya punya sofa di depan itu. Roh yang ada di dalam kita ini lebih besar daripada roh yang ada di luar sana. Saya ingat Pak Agus khotbah di Kawangkoan di udara yang sejuk di daerah terbuka. Khotbahnya yang penuh urapan luar biasa. Sambil saya bekerja mempersiapkan segala sesuatu, telinga saya mendengarkan apa yang disampaikan Pak Agus Manta. Luar biasa, kita beri kemuliaan bagi Tuhan untuk semuanya. Amin, amin. Teman-teman, seperti yang saya sudah sampaikan bahwa kita akan belajar dari Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9, hanya 4 ayat. Ya, kita buka Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Lembaga Alkitab memberi judul perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. I could not find any fruits from this tree. Tebanglah pohon ini. Demikian serunya. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. That is the frightening word. Kata-kata yang menakutkan, tebanglah dia. It's a judgment of the Lord. Saya lupa kasih mau greet sama Pak Daud Handoko dari Cirebon. Masih ada Pak? Pak Daud Handoko Masih Pak Yohanes. Pak, apa ya, kabar Mas? Pak? Saya senang sekali ketemu Bapak. Baik. Senang sekali. Yang waktu di Pangandaran ikut nggak Pak? Ikut Pak, ikut. Tapi yang saya berkesan atas Bapak waktu itu datang ke Cirebon menggoyangkan FGB Cirebon, yaitu Malaikat Surga bersorak-sorai Pak. Luar biasa. Ya, Kita rombongan pernah ke Cirebon. Ya, saya ingat Pak Daud Handoko ini. Ya, Pak Ardian, selamat malam Pak Ardian. Oh, selamat malam. Pak. Malam bro. Malam brother. Luar biasa. Saya mau dengar malam hari ini senior kita berbicara. Terima kasih malam Pak Ardian. Silakan Pak Yohanes. Oke, sudah kita simak bersama mengenai Lukas 13 ayat 69 yang mengenai pohon anggur. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, satu hal yang ingin Tuhan cari dalam kehidupan kita yang mengaku sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, orang FGB man, dia bukan mencari sudah berapa hebat Anda melanglang buana ke seluruh Indonesia. Dia tidak mencari sudah berapa banyak Anda berkhotbah di full gospel. Dia tidak mencari yang sudah berapa chapter yang kau sudah bangun. Tapi one thing, dia mau cari is the fruit. Kalau kita sibuk-sibuk di mana-mana, Tuhan hanya ingin melihat where is the fruit, mana buahnya.
Kita boleh ngomong macam-macam, kita boleh bilang kita kesaksian, kita melayani sana-sini. Tapi at the end, Bapa di sorga mencari, where is the fruit? Mana buahnya? Tidak ada lain. Dia ingin mengecapi buah itu. Kalau di dalam Lukas ini kita baca belakangan dari ayat 13 ini, ada orang yang mengaku sudah melakukan ini. Dan dia bilang, enyahlah aku tidak mengenal engkau. Karena dia tidak bisa mendapatkan buah itu di dalam kehidupan orang itu. Dia boleh berkata, saya sudah mengusir setan, saya sudah melakukan ini. Tapi there is no fruit. Dikatakan percuma. Karena tidak ada buah. Saudara yang kekasih, selalu Yesus mencari buah di dalam kehidupan, di dalam pelayanan kita. There is no other thing. Kalau Anda tidak berbuah, the judgment is coming. Cut it down. Potong pohon itu. Mengerikan sekali. Itu berkataan judgment, penghakiman terhadap kita, orang-orang yang percaya, yang mengaku percaya, tapi tidak pernah berbuah. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Di sini dikatakan, sudah disuruh tebang, tetapi yang pengelola tanah itu berkata kepada tuannya, give him another chance. Barangkali tahun depan dia akan berbuah. Beri waktu lagi kepada dia. Saya akan cangkul tanahnya, saya akan beri pupuk. Siapa tahu dia akan berbuah. Tapi kalau tidak, dia juga katakan, cut it down. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, para anggota Full Gospel Businessman Fellowship International. Kenapa kadang-kadang di dalam pelayanan kita tidak menghasilkan buah? Apa buah yang dia cari? Kita kenal ada 3 buah. 1 buah yang merupakan ayat kesenangan dari kita punya bos di Full Gospel. Yohanes 15:16. Di situ dikatakan, supaya kamu berbuah banyak. That is jiwa-jiwa. Kemudian buah ada dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22. Buah roh. Ada 9 di situ yang Tuhan lihat daripada kehidupan kita. Ada 9. Tapi dibilang buah bukan plural, tetapi singular. Buah roh. Karena kalau kita tidak bisa menghasilkan yang 9 ini, kita belum menghasilkan buah. 9 ini merupakan kesatuan, disebut buah roh. Dalam Inggris juga tidak plural dia. Fruit, bukan fruits. Jadi kita harus bisa menghasilkan buah. Dan satu lagi adalah buah pertobatan. Barangkali kita sudah ikut Full Gospel, tapi kehidupan kita begitu-begitu aja. Tidak ada pertobatan dalam kehidupan kita. Buah pertobatan tidak ada. Kalau Anda di dalam Tuhan tidak ada pertobatan, tidak pernah lahir baru, Tuhan akan berkata, cut it down. Saya mau sampaikan, kalau dia katakan cut it down di sini, nama kita dihapus dari buku kehidupan. Mengerikan sekali. Kalau Pengadilan Takhta Putih Wahyu 20, ada 2 buku di sana. Ada 1 buku rekor tentang kehidupan kita, tapi ada 1 buku kehidupan yang mendaftarkan nama-nama orang yang dalam buku kehidupannya akan diselamatkan. Kalau Anda terdapatkan berdosa di sini, tapi nama Anda di dalam buku kehidupan yang di sebelahnya itu, maka kita akan bersama-sama kehidupan kekal. Tapi kalau nama Anda tidak ada dalam buku kehidupan, sudah dihapus, maka Anda akan datang ke tempat yang mengerikan, menakutkan, yang disebut neraka. Kenapa kita tidak perlu? Ada beberapa hal dalam kehidupan kita, sehingga kadang-kadang kita tidak berbuah di dalam Full Gospel. Kita tidak berbuah di dalam kekristenan kita. Kita tidak berbuah di dalam pelayanan kita. Yang pertama, Paulus mengatakan, kita harus melupakan yang di belakang. Kebanyakan kita dipengaruhi oleh trauma-trauma kehidupan masa lalu. Kegagalan Anda. Kesulitan yang Anda alami telah membekas di dalam kehidupan saudara. Orang-orang yang telah menyakiti Anda membekas di dalam kehidupan saudara.
Rasul Paulus katakan, kalau kita melayani Tuhan, we have to forget yang lalu-lalu. Kita harus melupakan. Pertanyaan saya kepada saudara-saudara, bisakah kita melupakan itu? Tidak. Apa yang kita alami masa lalu sulit untuk dilupakan. Tapi yang dimaksud oleh Rasul Paulus, jangan lagi trauma masa lalu itu mempengaruhi kehidupan Anda yang sekarang ini. Jangan lagi dibawa-bawa itu dalam kehidupan sekarang ini. Itu yang dia maksud. Jadi Anda harus melupakan itu, artinya itu tidak mempengaruhi lagi. Anda masih ingat apa yang engkau mungkin disakiti, tapi Anda tidak terpengaruh lagi oleh hal itu yang dimaksudkan Rasul Paulus. Jadi kita harus melupakan masa lalu supaya tidak mempengaruhi kehidupan sekarang. Dan kita terus tidak boleh dipengaruhi. Saya teringat dengan Thomas Alva Edison, kalau melihat orang ini yang satu ini. Diberitakan di dalam dia mencari menemukan bola lampu pijar yang kita pakai lama sekali, sekarang sudah kadang dipakai. Dia membutuhkan waktu yang sangat lama dan dikatakan dia gagal 999 kali gagal. Anda bisa bayangkan kalau dia sudah berhenti dalam kegagalannya, pada waktu 900 gagal dia berhenti, maka kita tidak mengecapi lampu pijar selama ratusan tahun. Tetapi karena orang ini melupakan kegagalannya itu, dia bangkit lagi untuk mencoba. Maka dia menemukan lampu pijar yang dikecapi oleh seluruh umat manusia. Brother, tetap kita terus mencoba. Jangan kegagalan kita mempengaruhi semangat kita untuk hidup kembali, untuk bangkit kembali. Saudara yang kekasih, saya membaca satu kesaksian yang agak lucu dan betul-betul terjadi mengenai hal-hal masa lalu, dan ini luar biasa sekali. Seorang suami istri, mereka sangat saling mencintai, sangat-sangat mencintai. Istrinya mencintai suaminya, suaminya sangat mencintai istri. Mereka sudah punya anak satu, tapi tiba-tiba suaminya harus bertugas militer dan dipanggil untuk pergi ke tanah yang jauh. Begitu lama dia pergi, istri ini selalu merindukan suaminya itu untuk segera kembali. Tapi tidak ada berita. Di tengah jalan apa yang terjadi? Istri ini yang sangat mengasihi suaminya tergoda oleh seorang laki-laki muda dan dia jatuh di dalam dosa. Dia sangat menyesal kehidupannya dan dia menangis. Kemudian sebelum suaminya datang, dia kirimkan surat kepada suaminya. Dalam surat itu dia mengaku semua dosa-dosanya. Apa yang dia lakukan? Dia bilang, saya bikin surat ini karena saya mengasihi Anda. Dia minta maaf, dia minta ampun. Surat itu berangkat. Tapi beberapa bulan itu surat berangkat, tiba-tiba suaminya kembali. Waktu suaminya kembali kepada istrinya ini, istrinya tidak merasakan bahwa suaminya seolah-olah telah menerima surat itu. Dia tidak melihat ada tanda-tanda bahwa suaminya telah menerima surat itu. Jadi dia juga diam. Lalu mereka hidup kembali dalam kebahagiaan yang luar biasa. Saling mencintai, memang mereka saling mencintai. Surat itu sudah melanglang buana kemana-mana. Tapi suatu saat, tiba-tiba surat itu kembali ke rumah. Return to sender. Surat itu sudah pergi kemana-mana, tidak menemukan alamat yang tepat. Dan surat itu kembali kepada si pengirim. Return to sender. Saya ingat lagu Elvis Presley yang terkenal dulu. Return to sender. Surat itu kembali. Dan pada waktu surat itu kembali ke rumah, istri tidak ada sedang belanja-belanja keluar rumah. Yang terima adalah suaminya. Lalu suaminya membaca surat itu. Dan waktu suaminya membaca surat itu, dalam hatinya dia berkata, untuk apa ini sudah masa lalu? Saya sangat mengasihi istri saya. Istri saya sangat mengasihi saya. Kami menemukan kebahagiaan yang luar biasa. Dan biarlah surat ini tidak usah mempengaruhi kehidupan kami. Lalu dia keluar dan dia membeli hadiah yang banyak untuk istrinya. Terbalik daripada apa yang harusnya dia lakukan. Tapi dia pergi membelanjain
kado-kado yang banyak untuk istrinya. Padahal bukan hari Natal dia beli hadiah yang banyak untuk istri. Untuk menyatakan dia mencintai istrinya. Lalu dia memberikan itu. Lalu istrinya bertanya, apa ini semuanya? Kado-kado ini. Dia bilang, saya mengasihi Anda. Dan saya menerima surat ini. Dan saya sudah lupakan masa lalu ini. Karena kita sungguh sangat berbahagia. Kenapa masa lalu itu harus merusak kebahagiaan yang sekarang kita sedang alami? Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kesaksian hidup ini memberikan pelajaran kepada kita supaya kita melangkah kepada kehidupan yang baru tanpa dipengaruhi oleh trauma-trauma, masa-masa lalu yang gelap yang telah mungkin melukai Anda. Kita mulai dengan semangat baru, kita mulai melayani Tuhan dengan harapan yang baru. Berikutnya yang membuat kita tidak dapat berbuah. Kita kadang-kadang kurang intim dalam Tuhan. Saudara masih ingat bahwa satu saat Simon Petrus dan teman-teman menjala ikan semalam-malam tidak dapat. Dan singkat cerita, Yesus berkata Simon Petrus, mari bertolak ke tempat yang dalam. Artinya, supaya mereka bisa menangkap ikan, bertolak ke tempat yang dalam. Mereka bingung, biasanya tempat dalam nggak ada ikan. Kenapa disuruh bertolak ke tempat yang dalam? Artinya, Tuhan mau kita hidup lebih dalam lagi mengenal Dia. Lebih dalam lagi mengenal firman Tuhan. Kita kadang-kadang terlalu umum firman Tuhan ini. Kita tidak mau menggali lebih dalam. Saya sudah beberapa kali menggali firman Tuhan ini secara dalam. Dan apa yang saya temukan kalau kita mendalami firman Tuhan ini luar biasa. Satu ayat saja ya. Waktu Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Only one. Satu pengajaran Yesus. Kalau kita dalami firman ini, luar biasa sekali firman. Kita renungan firman ini, kasihlah musuh-musuh. Kalau kita mengasihi musuh, maka tidak ada orang membuat senjata-senjata yang luar biasa. Kapal-kapal selam nuklir yang harganya miliar-miliar dolar. Kapal-kapal induk yang bisa membawa 100 atasnya itu yang harganya miliar-miliar dolar dan biayanya ratusan juta dolar per hari. Niscaya manusia tidak akan membuat senjata-senjata ini. Karena mereka mengasihi musuh. Kita mengampuni musuh. Di dalam bisnis, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus. Siapa musuh kita? Kita pengusaha dalam bisnis. Pasti kita sebut competitor, our competitor. Anda bisa bayangkan, kalau kita sebagai pengusaha di dalam Kristus, mengikuti perintahnya yang dalam ini, love your enemy, berarti love your competitor. Cintailah pesaing itu. Bagaimana secara dunia kita harus bisa mengasihi kompetitor, padahal falsafah bisnis dunia, we have to kill the competitor. Kita harus bisa mematikan pesaing-pesaing kita supaya kita punya market share akan lebih besar. Itu falsafah pengajaran dunia. Tapi Yesus mengajarkan love your enemy, love your competitor. Saya terima ini pelajaran itu, saya dalamnya luar biasa. Sehingga Anda, misalnya Pak Agus Manta pengusaha Pepsi Cola, saya pengusaha Coca-Cola. Kalau cara dunia, we have to kill this Pepsi Cola. Kita harus matikan Pepsi Cola. Tapi kalau cara Tuhan katakan, you have to love your competitor Pepsi Cola. How? Tiba-tiba kita dengar Pak Agus Manta dengan Pepsi Colanya bangkrut. Secara manusia, secara bisnismen yang wajar di dunia sana yang didasari oleh Babylonian system,
Kita harus berbangga hati, Pepsi Cola sudah mati. Dan kita akan menjadi raja. Kita akan menguasai pasaran-pasaran yang namanya Coca-Cola ini. Karena kita sekarang monopoli Coca-Cola, berarti kita akan senang. Tapi Tuhan mengajar kita love your enemy. Pada waktu Pepsi Cola bangkrut, kita harus mengasihi Pepsi Cola. Kita harus datang kepada Pepsi Cola. Saya sebagai pengusaha Coca-Cola yang sudah dalam Tuhan mau melaksanakan firman Tuhan. Kita harus datang kepada Pak Agus Manta dengan tim manajemen saya. Kami datang untuk mendoakan perusahaannya Pak Agus Manta Pepsi Cola. Kami datang untuk memberikan konsultasi supaya Pepsi Cola bisa hidup kembali. Pasti Agus Manta yang cara dunia ini akan kaget. Why? You are my competitor. Engkau datang kemari untuk apa? Kita bersaing. Kami datang kemari untuk memberikan konsultasi. Bahkan jika Anda membutuhkan dana, kami akan drop dana supaya perusahaan Anda bisa bangkit lagi. This is what aplikasinya, implikasinya. Love your enemy, love your enemy. Kalau kita lakukan ini, maka orang akan bilang kepada gila ini perusahaan ini. No, tidak. Ini adalah pengajaran Kristus yang paling luhur, yang paling dalam. Karena kalau kita datang kepada Pepsi Cola dengan tim untuk mendoakan dan untuk supaya Pepsi Cola bisa bangkit lagi. Pepsi Cola ini akan berkata, Pak Agus Manta akan bilang kepada saya, why you are doing this? Ini luar biasa. Ini tidak pernah saya alami. Why you are doing this to me? Kenapa kamu lakukan ini kepada saya? Maka saya akan katakan kepada Agus Manta, because I have Jesus in my company. Pasti Agus Manta bilang, I want to know that Jesus you have. Saya mau kenal Yesus itu. Dan kita bisa menyelamatkan. Cara dunia berkata Pepsi Cola, Coca-Cola akan bangkrut kalau Pepsi Cola bangkit. No. Yesus berkata, siapa yang mencoba mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang kehilangan nyawanya karena namaku, dia akan memperolehnya. Tuhan akan melipat kali gandakan berkatnya. Tingkap-tingkap langit akan dibuka untuk Coca-Cola karena dia telah melaksukan firman Tuhan. Love your enemy. Saudara yang kekasih perdalam, saya lakukan ini. Kosnya tinggi, biayanya sangat besar untuk saya bantu dia dengan banyak menang pun karena ini adalah pengajaran. Karena kita bisa dengan demikian kita bisa menyelamatkan Agus Manta di Pepsi Cola. Karena ujung-ujungnya adalah jiwa, bukan bisnis, tapi ujung-ujungnya adalah jiwa. Saudara yang kekasih, supaya kita bisa berbuat banyak, kita harus jalan lebih dalam lagi di dalam pengenalan, pengajaran dan bisa disamakan dengan pengajaran dunia. Kalau Anda mau melakukan ini dan mau karena pada saat Anda mau melakukan ini, Anda dihadapkan dengan pertanyaan itu selalu akan muncul. Kebanyakan kita mundur. Sekarang harus lebih banyak berdoa. Kehidupan sekarang semakin susah. Daya beli turun di mana-mana. Banyak orang yang bankrupt. Usaha tutup. Sepi di mana-mana semuanya. Kita harus lebih banyak berdoa dengan Tuhan. Saya senang dengan program doa Kelapa Gading ini. Saya sudah berjanji akan saya usahakan sedapatnya saya mengikuti tiap malam untuk ikut berdoa. Selalu jam 10 saya meninggalkan kegiatan saya.
apapun kegiatan saya sedapat mungkin di rumah. Saya tinggalkan just to join our friend in Kelapa Gading to pray. Dan saya berdoa bersama-sama. Sekarang ini kita harus banyak berdoa. Dan jangan lupa juga kita berdoa untuk saudara-saudara kita. Saya mendengar di beberapa negara orang-orang percaya mendapat tekanan yang sangat luar biasa. Di Somali mereka dibunuh. Hanya ada 100 orang Kristen di Somali. Di Iran mereka ditekan, dipenjarakan. Tapi puji Tuhan kami dengar di Iran sekarang. Pertobatan begitu banyak. Banyak orang-orang Iran menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Per bulan dicatat ribuan orang-orang Iran dilawat. Karena ada orang-orang yang dipenjarakan. Kita jangan lupa mendoakan mereka. Di India, di Afghanistan, Irak, di Yaman, banyak saudara-saudara kita seiman. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, waktunya sudah sangat dekat. The judgment sudah sangat dekat. Kita harus banyak berdoa pagi, siang, malam bersama-sama. Oleh karena itu laksanakan terus program doa kita. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, mari kita lebih berani lagi menyampaikan firman Tuhan. Saya memang kalau menyampaikan firman sangat keras. Saya terkenal kalau menyampaikan firman mengenai neraka, mengenai judgment, mengenai pertobatan. Kalau saudara perhatikan firman yang selalu sampaikan berputar-putar di neraka, judgment of the Lord, mengenai penderitaan orang-orang Kristen. Bagaimana kita harus tetap setia kepada Tuhan di dalam penderitaan. Dan kita harus beritakan ini meski tidak enak didengar. Kenapa neraka tidak disampaikan di gereja-gereja? Karena berita ini tidak enak didengar. Tapi inilah yang harus disampaikan. Inilah Injil yang sebenarnya. Bahwa ada neraka yang menanti bagi mereka yang tidak selamat. Menakutkan sekali. Saya teringat dengan Jonathan Edwards dengan khotbahnya Sinner in the Hands of the Angry God. Khotbah ini dikhotbahkan pada tahun 1780-an. Jonathan Edwards, dia tidak berkhotbah dengan intonasi yang hebat, yang tinggi. Seperti pengkhotbah besar. Dia sudah tua dan dia hanya baca. Khotbahnya mengenai sinner in the hands of the angry God. Orang-orang berdosa di tangan murka Tuhan. Dan pada waktu dia berani menyampaikan ini di gereja. Apa yang terjadi? 400 jemaat berteriak histeris minta ampun kepada Tuhan. Pertobatan terjadi 400. Dan diberitakan di Amerika bahwa tidak sampai di situ saja 400. Bahkan mereka keluar dari tempat duduk mereka. Dan berguling-gulingan di tanah berteriak-teriak, ampuni kami, what we can do, apa yang kami dapat perbuat, Tuhan tolong kami. Kami tidak mau masuk ke tempat yang mengerikan itu. Bahkan sampai sudah malam hari, di tengah-tengah malam gelap terdengar dari rumah-rumah, God, help. Di rumah-rumah masih terdengar orang-orang berteriak. Demikian powerfulnya khotbah ini. Karena topiknya mengenai neraka. Kita harus lebih berani menyatakan ini kepada orang-orang. Jangan yang enak-enak, jangan berkat-berkat terus yang kita sampaikan. Kita harus sampaikan ini kepada mereka. Kita beritakan ini karena ini menakutkan sekali. Di dalam Lukas 13 yang kita baca, kalau baca ayat seluruhnya dikatakan ada banyak orang yang berusaha masuk karena pintunya sempit. Jalannya sesak. Orang bertanya, apakah mau diselamatkan susah? Tidak. Ini hanya Tuhan ingin menunjukkan bahwa keselamatan itu bukan barang murah. Keselamatan itu harus dijaga. Dan harus dijaga dan didapat betul-betul. Karena jalannya, pintunya sesak dan jalannya sempit. Ada banyak orang yang mencoba datang tapi mereka gagal. Oleh karena itu kita harus lebih berani menyatakan ini supaya banyak yang diselamatkan saat-saat terakhir. Saya berdoa di dalam COVID ini yang terjadi selalu tiap malam doa saya.
Tuhan izinkan COVID-19 ini terjadi di seluruh dunia untuk membangunkan orang dari tidur, dari kenikmatan mereka. Pesta kenikmatan dunia di atas kapal-kapal pesiar. Pesta kenikmatan dunia di mana-mana di seluruh dunia. Di tempat plesir. Oleh karena itu institusi yang pernah yang dapat COVID adalah institusi liburan, pesawat terbang ke tempat liburan karena dampak dekatan dengan dunia. Kalau membangun persatuan dengan dunia,